Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tahbiskan ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini dapat kita baca dari kitab Imamat
pasalnya yang ke-8 ayat 21 bagian B, demikian firman Allah. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudaraku, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga. Jemaat, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak olehmu, manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kepada saudara dan saya yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang dituliskan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan
Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bawa kesediaan kita menerima firman Allah di perenungan ibadah saat ini. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah kumpulkan kami dalam persekutuan ibadah di minggu saat ini. Walaupun kami lakukan atau nikmati persekutuan ibadah ini di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada untuk kami di kediaman kami, sehingga dalam bersama dengan Tuhan kami layak menerima firman-Mu dari apa yang kami baca, beritakan dan renungkan. Dengan percaya firman Allah di ibadah saat ini menjadikan kami dewasa di dalam iman untuk mengerti bagaimana kami membawa kehidupan kami tetap taat setia kepadamu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang 30 yang menyatakan pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakanlah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya batu efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya lah semuanya itu. Dipersedikitkanlah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya lah ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan kurban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan kurban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya, dan dengan demikian disucikanlah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikudusnyalah mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan kurban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya, tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah kurban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu kurban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkan pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darahnya selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah stem lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan pada paha kanannya, dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di dalam Tuhan, dia menyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas segala paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan.
Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan petabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu kurban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan petabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepada pakaian anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah minggu saat ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami berkat Allah ini, kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di persekutuan ibadah minggu saat ini. Saudaraku, bacaan Alkitab kita yang sudah kita dengarkan bersama dari kitab Imamat 8 ayat 1 sampai 30 dengan tema renungan yang disampaikan secara sinodal. Demikian dituliskan dalam Sabda Bina Umat, keteladanan Musa menjadi gembala dan pelayan yang taat. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara tentang sosok seorang pemimpin dalam komunitas apapun, tentu sangat dibutuhkan kemudian di sana pemimpin yang taat. Pemimpin yang taat berarti sosok yang mampu mendedikasikan dirinya lewat loyalitas dengan tulus, jujur, ikhlas tanpa pamrih. Artinya dalam ketaatan itu seorang pemimpin tersebut akan mampu untuk mendharma baktikan dirinya di totalitas hidupnya tanpa lagi memikirkan akan kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, tetapi benar-benar dia ada memikirkan semua orang yang ada di kelompoknya yang dia pimpin supaya mengalami damai sejahtera. Saya pikir hal ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Karena kalau kita mau jujur, mudah-mudahan saya tidak salah berbicara kepemimpinan yang sesungguhnya di konteks kehidupan manusia modern sekarang ini sudah terlalu jauh kita berada di dalam sebuah pemaknaan pemanggilan tugas sebagai pemimpin yang mengalami pergeseran arti atau makna. Kenapa demikian saudaraku? Karena sadar atau tidak, model kepemimpinan yang dinyatakan di era modern sekarang ini lebih memacu sang pemimpin atau memotivasi sang pemimpin di dalam memberdayakan segala tugas dan tanggung jawabnya, bukan lagi
berorientasi kepada membangun kebersamaan, bukan lagi untuk kepentingan bersama, tapi lebih kepada mencari keuntungan pribadi. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena ternyata hal-hal yang demikian sangat tidak disukai oleh Allah. Artinya sosok pemimpin yang diinginkan oleh Allah bukan sosok yang egois, yang serakah, yang tamak, yang otoriter, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tetapi seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan, karena dia hadir sebagai pengayom, penuntun, pemberi motivasi, selalu memberikan suasana yang nyaman dan aman. Inilah yang harus saudaraku ada pada saya dan saudara. Kenapa demikian? Karena semua orang sesungguhnya adalah pemimpin di dalam hidup ini. Paling tidak kita memimpin diri kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya bagaimana kita hadir di antara orang lain bukan sebagai penyebab terjadinya kerusuhan, terjadinya perpecahan, tetapi bagaimana kita hadir menjadi dinamisator, bukan provokator, supaya komunitas di mana kita berada, oleh karena kehadiran kita yang memimpin diri kita dengan begitu bijaksana, begitu sopan dan santun, orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami sebuah ketenangan, mengalami sebuah kenyamanan, dan pastinya akan mendatangkan kebahagiaan. Saya bisa bayangkan saudaraku, kalau kemudian sebuah manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, memiliki kesadaran ini, yaitu kita hadir di antara orang lain sebagai dinamisator, bukan provokator. Nah, ini saudaraku yang diteladankan oleh Musa di dalam bacaan kita. Bagaimana dia hadir untuk Harun dan keluarganya Harun. Bagaimana dia hadir untuk orang-orang Israel. Betul-betul Musa tidak lagi berbicara tentang dirinya, tentang kepentingannya, tapi dia bawa segala tanggung jawabnya untuk kebersamaan, untuk komunitas yang ada di sekitarnya. Saya pikir baik saudaraku untuk kita teladankan ini, seperti apa yang ditulis di tema khotbah kita, dikatakan keteladanan Musa menjadi gembala dan pelayan yang taat. Artinya saudaraku, sesungguhnya dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak semua pemimpin, tidak semua manusia tidak mampu untuk menjadi orang yang taat. Tidak. Masih ada orang-orang yang kemudian ditempatkan dalam sebuah komunitas menjadi sosok yang taat. Mari kita belajar dari pribadi orang tersebut. Dalam konteks bacaan kita di sini ditampilkan sosok Musa. Saya pikir baik saudaraku untuk kita cari tahu mengapa Musa begitu taat, mengapa Musa begitu care kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sangat memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berusaha berjuang dengan kekuatan yang ada untuk memberikan suasana nyaman, aman, tentram, dan bahagia kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat dalam bacaan kita saudaraku, itu tidak lain dan tidak bukan karena Musa memiliki kedekatan dengan Allah. Ada hubungan yang dinamis, ada hubungan yang harmonis, ada hubungan yang dekat dengan Allah. Artinya setiap apa yang dia lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai perintah Allah, sesuai maunya Allah. Di sini mau mengatakan kepada saudara saya bahwa apa yang datang dari Allah itu tidak ada yang salah. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu akan berdampak baik.
Dan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku, itulah berkat buat kita. Jadi dalam perenungan kita di saat ini mau mengatakan bahwa kalau semua pemimpin dalam komunitas apapun, di kelompok manapun, bahkan secara pribadi sekalipun, untuk bisa mencapai sosok pemimpin yang taat, itu tidak lain dan tidak bukan bangun hubungan yang dekat dengan Allah, bangun hubungan yang harmonis dengan Allah. Maka dalam bersama dengan Tuhan, saudaraku, kita akan mampu menjawab segala apa yang menjadi kebutuhan bersama. Semua terpenuhi indah tepat pada waktunya, karena Tuhan merestui apa yang kita lakukan. Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan keluarga Harun atas apa yang Musa lakukan terhadap mereka sesuai dengan perintah Allah. Kita lihat, saudaraku, di dalam ayat 21 bagian B dikatakan begini: lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa tidak keluar dari jalan Tuhan. Musa mengikuti petunjuk Tuhan. Dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak melawan Tuhan. Dia tidak komplain kepada Tuhan. Dia tidak melakukan sebuah negosiasi kepada Allah hanya untuk memenuhi hasratnya. Tidak. Dia betul-betul mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah. Karena menurut Musa, ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, itu berkat sempurna untuk manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu. Saya pikir, saudaraku, ini keteladanan yang sangat amat baik untuk kita renungkan. Apalagi di masa-masa yang tidak menentu saat ini. Kita masih berhadapan dengan COVID-19. Sudah berbulan-bulan kita terjebak di dalam situasi ini. Semakin banyak orang yang resah dan gelisah. Semakin banyak orang yang tidak menentu arah tujuan hidupnya. Tidak sedikit yang stres. Nah, bagaimana situasi ini, saudaraku, kita maknai sebagai upaya kekuatan diri kita untuk bisa mengatasinya. Katakanlah kita sebagai pemimpin atas diri kita di situasi yang tidak mengenakan ini karena adanya virus corona. Saya mau katakan sekali lagi berdasarkan dengan firman Allah, seperti yang diteladankan oleh Musa, andalkan Tuhan, dengar suara Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan sudah bilang, saudaraku, jika kita di pihak Tuhan, tidak akan ada lawan kita. Ketika kita mengedepankan kepentingan Allah dalam Matius 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Cari, minta hanya di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan. Ini penting sekali, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena tidak sedikit kemudian orang sudah melupakan Tuhan. Maaf kalau saya salah. Ada banyak sekali orang mencari jalan lain, mencari kekuatan lain, mencari kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menopang akan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Saya mau katakan lewat renungan pagi hari ini, saudaraku, jangan dan jangan ikut alur Tuhan, ikut jalan Tuhan. Kalaupun kita dituntun kepada kesukaran, bukan berarti, saudaraku, kita tidak diberkati Tuhan. Karena setiap apa yang terjadi kepada kita tidak menyenangkan sekalipun, sepanjang itu ada dalam kehendak Tuhan, itu berkat. Amin. Mari kita lihat Ayub.
Dia tidak gelisah, dia tidak takut, dia tidak was-was. Dia tidak komplain kepada Tuhan ketika Tuhan buat hidupnya begitu menderita, begitu merana, begitu menyedihkan. Karena Ayub mengaminkan bahwa apa yang datang dari Tuhan itu berkat. Makanya dia katakan kepada istrinya dalam ayat 2 ayat 10, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tapi yang buruk tidak? Dalam hal ini Ayub tidak melakukan kesalahan, saudaraku. Saya percaya kalau kita ada dalam bersama Tuhan, kalau kita ada dalam iman kepada Allah atau percaya kepada Allah, kita tidak akan melihat corona ini sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang seakan-akan mematikan karya kita. Tidak. Karena mari kita lihat, saudaraku, kendati pun virus corona ada, ternyata Tuhan buka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi manusia untuk tetap berkarya. Kita masih bisa berdiri di mimbar ini, kita masih bisa menikmati ibadah dan seterusnya. Bukankah ini anugerah sayang Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan ada untuk kita, Tuhan bersama dengan kita? Mengapa kita merasa bahwa kita begitu berada di situasi yang tidak menyenangkan, di situasi yang begitu tidak menguntungkan? Jangan, saudaraku. Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap mempermuliakan Allah. Itu firman Tuhan katakan. Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap mempermuliakan Allah, kita tetap menyembah Allah, kita tetap mengabdi kepada Allah, kita tetap melakukan apa yang menjadi petunjuk Allah. Jangan kita bantah. Itulah keteladanan yang dilakukan oleh Musa bagi saudara dan saya. Betul-betul dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti yang kita baca di ayat 21 tadi. Apa yang dilakukan Musa menyenangkan hati Tuhan, karena Musa mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mari saudaraku, belum terlambat kita kembali membekali diri kita untuk membuka diri dipimpin oleh Allah lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Maka percaya kita akan mampu memimpin diri kita sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Dan dengan demikian orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan mampu meneladani kita. Dan kemudian mereka juga bisa memimpin diri mereka taat kepada Allah. Dan ketika semua orang di antara kita, termasuk kita di dalamnya, taat kepada Allah, betapa indahnya hidup itu, betapa bahagianya hidup itu. Karena orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan selalu diberikan kesukacitaan. Dan pada akhirnya semua akan berakhir di rumah Bapa di sorga yang kekal. Semangat memberi diri untuk dipimpin oleh Allah, maka saudara dan saya akan selalu menjadi pemimpin yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah berkat sempurna untuk kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Saudaraku, dengan berdiri, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Lewat firman-Mu kami diajarkan untuk mengenali diri kami, kalau kami semua ini adalah pemimpin-pemimpin Allah. Kami semua ini adalah nabi-nabi, rasul-rasul, imam-imam dari Allah, untuk kami demonstrasikan hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Kami mohon Tuhan, biarkan kami menjadi pemimpin yang taat untuk diri kami sendiri, sehingga dalam ketaatan kepada Tuhan kami mampu menjadi bagian yang mendinamiskan, mengharmoniskan, dan membahagiakan untuk orang lain, sehingga lewat kehadiran kami orang lain pun akan mampu melakukan hal yang sama. Dan ketika kami semua ada dalam ketaatan, mengikuti apa yang menjadi petunjuk-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, maka itulah indahnya hidup, itulah bahagianya hidup, dan itulah keselamatan bagi kami sekalian. Karena itu ya Allah, kami mohon jangan pernah tinggalkan kami di dalam kami menapaki kehidupan di masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Karena hanya dengan bersama Tuhan kami dapat melihat masa COVID-19 ini sebagai masa di mana kami tetap dicintai oleh Allah, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berkarya, baik di dalam rumah tangga kami, di tempat kami bekerja, di dalam masyarakat, di tengah pelayanan gereja, atau dimanapun kami berada. Kami tetap yakin dalam kekuatan dan cinta Tuhan, kami dimampukan untuk tetap menyatakan kualitas diri kami secara intelektual dan spiritual. Karena itu Tuhan, kami mohon sungguh-sungguh Engkau anugerahkan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk memenuhi ruang dalam hati kami, jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami, sehingga nyata itu ketaatan kami dalam tutur kata kami dan juga di dalam perbuatan kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk semua kebaikan-Mu. Kami datang berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan, khususnya GPIB secara sinodal yang baru saja menikmati usia pelayanan yang ke-72 tahun. Kami mohon Engkau berkati gereja kami ini Tuhan, dan biarlah semua gereja Kau tempatkan di muka bumi ini akan menjadi tiang doa untuk kehidupan manusia di dunia ini, sehingga lewat gereja-Mu Tuhan, manusia digiring untuk nantinya dalam kehendak Allah, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Engkau Allah dan Tuhan Juru Selamat yang hidup bagi manusia dan dunia. Kami yakin Tuhan, tidak ada mustahil dalam Engkau, dan kami aminkan itu semua terjadi indah tepat pada waktunya menurut kehendak Allah. Ya Allah di sorga, secara khusus kami datang berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Harapan Surabaya Tuhan. Mari Engkau berkati jemaat-Mu ini dari sektor 1 sampai sektor 5 Tuhan. Semua yang ada di dalamnya Engkau jaga selalu Tuhan. Sehatikan kami di dalam kami melakukan penata layanan jemaat-Mu di Bukit Harapan ini Tuhan, agar kami terus saling bersinergi dalam kolaborasi lewat interaksi, komunikasi, relasi yang baik satu dengan yang lain. Tidak ada yang mengambil jalan demi kepentingan pribadi atau kelompok, tapi benar-benar kami sama-sama menempatkan persekutuan milik Tuhan ini dalam kekuatan cinta kasih daripada Allah, untuk kami saling menyapa, saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga dalam kekuatan Tuhan
Kami mampu untuk mewujudkan apapun yang menjadi harapan cita kehidupan bersama kami di Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Baik di dalam melaksanakan seluruh kegiatan program di masa-masa COVID ini, khususnya ibadah-ibadah rutin walaupun masih ditayangkan lewat video streaming. Tapi kami yakin Tuhan semua ini akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tidak ada yang akan merasa bosan, tidak akan ada yang mengeluh menikmati proses ibadah video streaming ini. Dan kami yakin dalam pertolongan Tuhan lewat campur tangan-Mu ada masa di mana kami akan kembali dikumpulkan di rumah-Mu yang kudus ini untuk kembali berbakti bersama-Mu dalam suasana persekutuan ibadah bersama di Gereja Bukit Harapan Surabaya ini Tuhan. Karena Tuhan, sembari kami menanti masa itu, kami mohon Engkau turut bekerja di dalam upaya panitia pembangunan bersama dengan jemaat secara keseluruhan dari sektor 1 sampai sektor 5 untuk sama-sama terpanggil, terlibat secara aktif mendukung proses pembangunan rumah Tuhan ini Tuhan. Jangan biarkan kami meminta ke sana kemari Tuhan, karena kami tahu di sini pun ada berkat-Mu, sehingga kami berdayakan berkat yang ada di Bukit Harapan untuk menyelesaikan pembangunan ini. Biarlah Tuhan Engkau tolong selalu jemaat-Mu Tuhan untuk dewasa dalam iman, memahami apa yang tanggung jawab mereka. Yakinkan kepada jemaat Bukit Harapan Surabaya dengan apa yang mereka berikan sebagai persembahan untuk mendukung pelayanan maupun pembangunan. Mereka tidak akan menjadi miskin, kekurangan harta, kelaparan dan sebagainya, tapi mereka akan terus dicukupkan. Walaupun mungkin tidak dalam kelimpahan, tapi pasti dalam kecukupan. Karena Tuhan berpihak kepada orang-orang yang peduli akan pelayanan dan pembangunan rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Berkati seluruh panitia, berkati seluruh yang terlibat di dalamnya, khususnya pemborong, para tukang. Engkau berkati dalam melakukan pekerjaannya Tuhan, agar dalam berkat Tuhan mereka tetap sehat, kuat, dijauhkan dari kecelakaan apapun Tuhan. Dan dengan sukacita mereka mengerjakan pembangunan rumah-Mu ini, dan di dalamnya nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati terus kami, presbiter, diakan, penatua, pengurus pelkat, komisi, panitia, pegawai kantor, koster, semua yang terlibat di dalam penata layanan, di musik, di paduan suara, ataupun di multimedia. Mari Tuhan tolong berkati semuanya, sehingga dalam berkat Tuhan seluruh komponen pelayan yang ada di Bukit Harapan Surabaya akan selalu bersatu padu untuk mengemban tugas bersama menjadi sosok pelayan yang taat dan setia kepadamu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan dalam keberadaannya masing-masing, pribadi, rumah tangga, keluarga. Engkau jaga semuanya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dengan cara Tuhan. Yang bersuka cita karena pertambahan usia ataupun juga pertambahan usia perkawinan, semakin didewasakan di dalam pertambahan usia ini, sehingga semuanya menjadi lebih taat setia kepadamu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Mereka yang terus berproses dalam pendidikan secara online, berikan kesabaran dan kemampuan untuk tetap mengikuti proses ini dengan baik. Dan biarlah ya Allah di sorga, setiap jemaat-Mu yang ingin mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan. Yang kehilangan pekerjaan, yakinkan kepada mereka dalam berserah kepada Allah, mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang bisa menopang kehidupan mereka. Jangan resahkan, gelisahkan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika jemaat-Mu mengandalkan Engkau, mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, dan mereka akan tetap bersyukur dengan apa yang ada pada mereka. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau terus jaga jemaat-Mu dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Engkau berkati semuanya ya Allah di sorga. Karena hanya dengan berkat-Mu jemaat ini akan terus bersorak dalam sukacita, mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan berjemaat, pribadi, rumah tangga, keluarga, satu dengan yang lain, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah di sorga. Engkau mampukan juga hamba bersama dengan vikaris untuk terus berjuang bersama melakukan pelayanan di tengah jemaat Bukit Harapan Surabaya ini Tuhan. Mari Engkau mampukan kami untuk selalu menjadi mitra yang solid satu dengan yang lain. Hamba dengan vikaris Valeri akan selalu berjalan bersama-sama di dalam membangun jemaat-Mu, terlebih di dalam penata layanan jemaat demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Persiapkan saudara vikaris kami Tuhan dalam kehendak Allah, kelak dia boleh diteguhkan menjadi pelayan firman sakramen di GPIB Gereja Tuhan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Mari Engkau berkati kami terus Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Baik kami yang ada di Surabaya, di mana-mana tempat yang menikmati suasana ibadah minggu saat ini, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Yang terus mengikuti video streaming Bukit Harapan maupun khotbah-khotbah pagi di mana saja berada, Engkau berkati mereka semua Tuhan dengan kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga mereka.
Yakinkan kepada kami Tuhan, Engkau ada untuk pemerintah bangsa kami, sehingga lewat upaya untuk memberikan suasana kondusif, aman, nyaman di masa-masa Covid ini, itu terjadi dalam kehendak Allah. Berkati Presiden kami, para menteri, MPR, DPR di tingkat nasional maupun daerah. Berkati semuanya Tuhan, TNI, Polri, DPRD, semuanya Engkau berkati dalam upaya untuk selalu memberikan suasana nyaman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Biarlah Engkau terus mampukan pemimpin atau pemerintah bangsa kami Tuhan, untuk bisa menolong bangsa kami ini Tuhan, terhindar jauh dari ancaman orang-orang yang ingin merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara kami Tuhan. Biarlah dalam segala upaya untuk mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, bahagia seperti yang dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 terwujud dalam kemurahan sayang Tuhan. Berkati kami terus Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Engkau ada untuk kami. Karena itu kami tidak takut dan gentar melanjutkan hidup kami, karena kami tahu ketika Tuhan di pihak kami, maka tidak akan ada lawan kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman-Nya dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur, baik syukur keluarga, hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 14101042938 atas nama Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rosmiatun dengan nomor 0851 07002332 atau nomor HP kontak aksi 0877 545998888. Dalam
Marilah kita berdoa secara silih berganti. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH, Diakon Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah tempatkan. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 8 sampai 14 November 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan jemaat titipan dari HKPB Resort Koserna Distrik 10 Medan Aceh, Saudara Richard Silitonga dengan Saudari Bernike Agustin Astana, keluarga Bapak Oswald Mangapul Silitonga, sektor pelayanan 5. Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 11.00 WIB di GPIB Jemaat Bukit Harapan dengan pelayan firman Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH. Persiapan ibadah pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di GPIB Jemaat Bukit Harapan. Mengundang kehadiran majelis bertugas serta orang tua dan saksi dalam persiapan tersebut. Berdasarkan SK dari Majelis Sinode 2020 nomor 100/9/20/MS20 tentang penempatan vikaris GPIB tahun kedua, maka GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya telah menerima vikaris tahun kedua. Nama Vikaris Valeri Esterita Jevelin Sumlang S.Phil, asal Universitas Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Masa pelaksanaan November 2020 sampai selesai. Disampaikan kepada seluruh jemaat sektor pelayanan 1 sampai 5 bahwa akan diadakan lelang barang bekas, kondisi apa adanya tapi masih berfungsi, yaitu AC, kusen pintu, jendela gedung gereja GPIB Bukit Harapan. Info detail bisa dilihat dari warta jemaat. Bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi Ketua 4, Diakon Rudolf J. Sitompul, dengan nomor telepon 0812-1749-9144 dan penawaran tertinggi sebagai pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan dengan pembangunan gereja atau membayar tiket berkidunglah bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja
atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Imansyah Kurnaen atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor 085107002332 atau nomor HP kontak aksi 087754599988. Jemaat Tuhan, pada kesempatan saat ini kami mempersilahkan Vikaris untuk memperkenalkan diri. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali. Saya Vikaris Valerie Estarita Javelin Sumblang. Saya akan menjalani proses Vikaris tahun kedua di jemaat ini. Terima kasih untuk setiap penerimaan yang boleh menerima saya untuk menjalani pembelajaran di tahun kedua ini di Jemaat Bukit Harapan. Kiranya kehadiran saya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya juga mohon bantuannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, baik majelis jemaat, pengurus pelkat, dan juga seluruh jemaat yang ada. Secara khusus juga untuk mentor saya Bapak Pendeta Salmon, saya mohon bantuannya untuk saya berproses sama 1 tahun ke depan di tempat ini. Kiranya proses ini dapat semakin memperlengkapi saya untuk menjadi pelayan firman dan sakramen di GPIB. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk setiap penerimaan juga, dan mohon bantuannya sekali lagi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri, kita bawa firman Allah yang sudah kita dengarkan bersama menjadi teladan di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.